Kita harus tahu merasa cukup qanaah itu nanti lawannya adalah rakus, tamak. Qanaah dimulai dari menyadari bahwa apa yang telah ia dapat adalah karunia dari Allah, kemudian bergegas dia mensyukurinya. Sehingga setelah itu tidak ada baginya hal atau nikmat kecil. Karena dia pandai mensyukuri. Di saat dia bisa mensyukuri karunia, dia merasakan keagungan nikmat, itulah qanaah mulai dirasakan. Tetapi di saat orang tidak bisa mensyukuri apa yang Allah berikan, dia melihat sesuatu yang belum ia dapat. Kemudian melupakan, tidak mensyukuri apa yang ia dapat. Dan terus dia akan mengejar sesuatu urusan dunia. Jadi qanaah ini adalah urusannya adalah urusan dunia. Terus dia akan mencari tanpa ada syukur di dalamnya. Ingat, ternyata yang menjadikan kita bisa punya hati qanaah itu adalah mensyukuri karunia. Kalau kita bisa mensyukuri karunia, kira-kira kalau sudah dari Allah, mulai kapan akan kita anggap itu kecil? Kalaupun seandainya dimudahkan oleh Allah sesuatu lebih besar, bukan karena kita punya sifat tamak tadi, karena dimudahkan. Orang kaya kadang-kadang tiba-tiba saja dia kaya. Bahkan kalau dilihat usahanya sama dengan yang lainnya, tapi dibuka rezeki oleh Allah untuk dia. Tapi memang hatinya sudah tertata, aku harus menghilangkan kerakusan. Dan makanya di saat dia meniti kekayaan, pengen jadi orang kaya, mencari kemasyhuran, ada tujuannya. Saya biar dikenal orang karena saya jualan, misalnya. Tapi karena dia bukan orang yang dikuasai dengan kerakusan, maka cara tenarnya pun juga benar, tidak melanggar syariat. Tenarnya bukan karena syariat, maupun dengan melanggar syariat, nggak ada tujuan yang mulia di balik itu. Nah, kalau orang diberi oleh Allah dengan rasa syukur atas karunia, maka dia menemukan ketenangan. Dia menemukan kepuasan. Itu yang mahal. Bersyukur atas karunia Allah. Dan siapapun yang diberi oleh Allah nikmat segede apapun, kalau dia tidak bisa mensyukuri, maka dia tidak akan merasa nyaman, tidak akan merasa puas. Bahkan seolah-olah tidak mendapatkan apa-apa. Merendahkan nikmat, seolah-olah tidak diberi oleh Allah apa-apa, sehingga tidak punya syukur. Kalau kita gambarkan begini, ini cincin. Cincin ini dikasih sama orang. Ya, karena saya tidak pernah ngerti cincin, bukan saya tukang cincin, maka saya anggap ini. Alah, oke. Saya ngerti tetangga saya bikin cincin dari botol-botol tuh, ujungnya botol tuh dibersihin jadi minggilan jadi cincin. Setahu saya cincin seperti itu. Makanya saya pikir cincin harganya 5.000, 10.000. Dikasih cincin. Saya pakai setahun, sudah 2 tahun. Tiba-tiba ada tukang cincin dari Banjar sana. Misalnya, bukan beneran. Bilang, Buya cincinnya apa itu? Saya lihat. Wah, ini berlian. Harganya 5 miliar. Ngomong begitu. Dan benar ini menurut dia. Karena dia ahli, pakar cincin. Yang benar, iya. Saya pun berani beli ini. Ini cincin, ini batu mahal banget, tua dan sebagainya. Berlian mahal ini. Yang benar, iya. Boleh. Lihat. Mulai detik itu juga, saya makainya sudah mulai berubah. Ngeletakkannya pun tidak akan pasti saya simpan pelan-pelan dan sebagainya. Padahal barangnya sama. Jadi yang menjadikan kita ini bisa senang penghargaan kepada karunia. Mengerti kalau itu karunia dari siapa? Dari Allah. Tapi lihat kalau tidak pernah bersyukur ya, sudah mendapatkan sesuatu yang baru, ini seolah-olah tidak. Akhirnya kerjaannya tadi penyakit yang kita takutkan adalah menuntut terus. Dengan pasangan menuntut, seolah nggak pernah diberikan mobil, nggak pernah ganti mobil, nggak pernah ganti handphone, nggak pernah ganti terus. Karena tidak ada qanaah di dalam dirinya. Dan kalau sudah punya sifat tamak, itu tersiksa. Dan dia menjadi penjahat besar. Sampai dikatakan oleh baginda Nabi tentang sifat yang namanya tamak, rakus, karena tidak pernah qanaah, itu adalah serem orangnya. Mengejar kemasyhuran itu bisa membayar dia. Bukan kemasyhuran cari duit saja, membayar. Kemasyhuran dibayar, membayar untuk mencari kemasyhuran. Jadi kami sampaikan kepada semuanya, kemasyhuran itu adalah berat fitnah. Kalau tidak bisa menjaga akan masuk sombong, dinasihati susah.
Pergaulan juga nggak jelas. Makanya insya Allah ini manusia pilihan Allah. Kami dengar adalah katanya masyhur, terkenal. Ada banyak masyhur di sini. Allah semua ya. Semoga benar-benar masyhur di akhirat nanti. Kalau tidak ada rugi. Percaya omongan saya. Kita pengen masyhur di akhirat nanti. Makanya yang dengar ini. Makanya kita syukuri. Kita gunakan kemasyhuran ini untuk kebaikan. Baik, kembali kepada masalah qanaah tadi. Jadi kalau orang bisa bersyukur itu karena dia menyadari itu nikmat. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri, maka di saat seperti itu, maka kita akan menemukan ketenangan di dalam hati kita. Ada satu hadis, ma di bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada min khirsil mar'i alal jahi ala syarafi wal mali. Syaraf wal mal. Dua serigala yang dilepas. Coba. Orang ngejar tahta dan juga kemasyhuran ini jahat kadang-kadang. Bahaya. Madhibani tidaklah dua serigala. Serigala. Ursila fi ghanamin dilepas di gerombolan kambing. Kita bayangkan Nabi menggambarkan serigala saja serem. Kemudian lapar. Satu serigala lapar saja serem. Dua. Karena serigala itu bentuk rakusnya, biarpun dia sudah gigit kambing, kok ngelihat temannya dapat kambing, dia bisa ngelepas demi ngejar milik temannya. Lagi lapar. Jadi itu gambar tentang dua serigala lapar, dilepas di gerombolan kambing, tidaklah dia lebih merusak dibanding orang yang hidup yang ngejar kemasyhuran tadi sama mengejar harta. Mengejar kemasyhuran, wah serem, jual kehormatan. Akan tapi kata Dr. Buti, yang diberi oleh Allah, bakat dikenal oleh orang, gunakan untuk kebaikan. Maka insya Allah di hari ini adalah semuanya jadi juru dakwahnya Rasulullah. Dakwah tidak harus dengan ilmu, ada dengan harta. Termasuk ditumpangkan ilmunya para ulama dengan kemasyhuran Anda semuanya. Pokoknya saya harus masuk wilayah itu. Menjadi orang paling terkenal tapi yang benar itu saja. Maka meniti kemasyhuran dengan baik. Jadi orang mengejar kemasyhuran ini adalah serem. Nggak akan tenang hatinya. Pakai baju aja kayak salah terus. Padahal sudah cantik, merasa kurang lagi. Bingung sana. Oh, bingung ada. Dandanannya macam-macam. Tempel sana, tempel sini. Bingung jalan tuh kayak kurang terus. Mau turun mobil tuh ngaca 16 kali itu orang. Capek dia, capek. Kurang lebih seperti itu. Jadi insya Allah kita perlu memang ada orang masyhur. Kalau ketemu orang kaya, orang masyhur, pasti omongan saya sama. Supaya saya tidak dituntut di akhirat. Kenapa kamu biarkan saja saya kaya masuk neraka gara-gara kamu diem. Masuk neraka sama saya, nggak mau saya. Makanya saya ngomong sama orang kaya, hei orang kaya, tolong nih. Jangan sampai hanya kaya di dunia. Kaya di akhirat, cepat. Berbuat baik dengan hartamu. Tidak harus dengan kaya. Ada orang baik banyak. Ada kiai, ustadz, habaib ada sana. Pokoknya berbuat baik. Selesai saya keluar, ketemu malaikat, aman saya. Makanya, hei yang pernah terkenal, tolong jadikan kemasyhuranmu adalah untuk kebaikan. Untuk Rasulullah, tadi Habib Ali ngomong, untuk Nabi Muhammad. Jangan untuk hanya untuk pamer sesuatu. Pamer kekayaan, pamer tidak tahu yang jelas. Ini nasihat. Yang memang hari ini hatinya jelek, oke. Hari kemarin, hari ini jadi baik. Amin. Seperti itu. Jadi, qanaah itu adalah dengan cara mensyukuri apa yang Allah berikan. Biarpun dia punya sepeda, disyukuri. Jangan sampai dikuasai dengan ketamaan kerakusan. Jadi serem loh orang ngejar kemasyhuran, mengejar harta, mengejar pangkat tahta, bayar duit untuk jadi DPR atau jadi bupati, wali kota, dan seterusnya. Sama kemasyhuran juga kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah itu muncul kesombongan. Penyakit bahaya lagi. Kurang lebih seperti itu. Semoga Allah menjaga semuanya. Insya Allah masyhur di dunia dan masyhur di akhirat. Kaya di dunia, kaya di akhirat. Jangan mau kaya di dunia sampai alam barzah nyungsep melarat. Tidak. Ini adalah tanda cinta kami kepada semuanya. Supaya nanti saya tidak dituntut oleh Allah. Tidak dituntut di hadapan Allah. Saya membiarkan. Anda jangan nyari saya. Jangan nyalahkan Buya Yahya. Buya Yahya sudah ngomong dan serem lagi ngomongnya. Kalau Anda tidak mendengar alasan, insya Allah dengar semuanya. Dan tidak usah nyari saya, nggak usah. Ini nyari Habib Ali sama ini sudah bergabung sana. Saya di ujung gunung sana.
Nah, pokoknya Anda ketemu dengan ustadz yang benar, selesai. Aman. Saya pun juga tidak banyak tahu nama-namanya. Tak gitu aja sekali. Saya tidak tahu kenal siapa-siapa fulan. Tapi saya rindu ketemu Anda di surga. Gitu saja. Yang punya kemasyhuran lanjutkan. Tapi tolong untuk Allah. Dakwah yang benar. Jangan kebalikannya. Dakwah untuk action cari kemasyhuran. Wah, ini penjahat kelas berat. Lagi ini. Oh, serem itu. Sehingga gara-gara dakwah masyhur itu adalah anak hitungannya. Ini ada ustadz kelas nasional, bayarannya berapa, kalau kelas lokal regional, hitung-hitungan. Oh, sampai ceramahnya disetting biar mahal ya. Jadi biar dapat biar bayar yang mahal tuh, masuk ke tempat, nyewa hotel mahal. Kemudian turunnya pakai mobil yang bagus, kemudian cerita sama Pak Haji, subhanallah Pak Haji. Di kota kayak begini ada ya hotel mahal semalam 7 juta. Ngapain cerita? Ya biar dibayarin. Kalau hotelnya ada 7 juta, kira-kira nanti uang ininya berapa? Nah ini jahat halus lagi. Jadi saya tidak ngomong dunia artis saja, tidak. Dunia ustadz pun kalau hatinya nggak benar, hanya cari kemasyhuran, sengsara. Jangan wah ini Bu ya ini ngomongin ini. Nah dunia ustadz juga sama. Paling enak ustadz tuh sembunyi, tenggelam, nggak banyak tahu tapi manfaatnya besar. Pengen itu, ya Allah, saya pengen kamu tuh bener-bener semuanya. Gak usah dikenal orang. Enak banget itu. Ya Allah, itu orang pada gak bener. Ya Allah, semoga tobat. Bener, enak. Kemasyhuran adalah fitnah pada siapapun. Termasuk yang ngomong ini. Misalnya, kita khawatir ya. Kita nasihat ini adalah untuk semuanya. Termasuk yang ngomong itu sendiri. Ayo, dijaga hati. Insya Allah ini pertemuan istimewa. Malam istimewa. Paling gede, paling cek zam-zam ini. Paling gede. Ya? Insya Allah dengan ini semuanya. Saya tahu mungkin. Saya husnudon, bukan tahu. Saya husnudon, ini datang sini siap hatinya. Setelah ini, atau kita pikirkan perjuangan yang hebat, dakwah. Berjuang dengan apapun yang Anda miliki, kekayaan, harta, ataupun kemasyhuran, ayo kita gunakan untuk kejayaan dakwah, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Habib Ali tambah. Habib Ali nambah harus. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.